waktu gua pukul siapa? Kiki Kiki, Susilo, iya. gua pukul, ya itu kan ya refleks lah. Iya. Kayak kita sama-sama mukul. Iya. Ya pas udah di luar, kan di loker sama-sama ketemu gitu kan, loker dia sendiri. Ya kita ketawa lagi. Iya. Permainan turun. Dan ketika turun, apa yang lo lakukan? Clubbing lah. Mana lagi? Pak, ada tamu. Masuk. Hey, balik lagi di Pak Ada Tamu. Kali ini luar biasa banget, Nin. Luar biasa. Apaan begini-gini? Ini. Gerah. Gua terpaksa. Bukan terpaksa, gua terpaksa memakai baju ini. Ini adalah baju gue yang masih baru, masih ada tagnya. Tapi gue pakai hari ini karena tamu kita hari ini. Aduh, Jordannya Indonesia. Bode. Gua tadi di rumah mikir mau pakai baju apa? Mau pakai baju basket ya kan? Gua lupa kalau Jordan ya. Karena ada dua di rumah kan. Akhirnya pakai Salomon nama gua sendiri. Goblok. Yang penting basket. Iya. Yang penting basket. Ada bolanya. Ada bolanya. Bud, apa kabar Bud? Alhamdulillah sehat, Bro. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Aduh, keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah semua Alhamdulillah, sehat. gila. Semua sehat semua. Keluarga, anak, istri, keluarga gue, keluarga istri, teman-teman, Iya, semua sehat. alhamdulillah, Semua semua sehat sehat, ya. ya. Gila. Gua nih kalau inget dia nih ya, zaman gua SMP nyari sepatu Jordan tuh susah. Yes. Harus beli di luar. Rata-rata tuh. Dulu nggak kayak sekarang. Sekarang Jordan di mana-mana kan. Di mana? Singapura lah. Ya, minimal Singapura. Gue pakai Jordan itu Jordan 90 yang warna hitam. Gua tahu yang lidahnya tuh Silver. silver, kalau kena lampu mengkilat tuh. Iya. Yang dipakai Gak ada yang make. Kebanyakan di Indonesia dulu yang make warna putih. Ya, Putih betul. merah tuh. Terus ada 2-3-nya. Tiganya. Tiba-tiba gue lagi nonton nih, gue ke Bulungan. Mau ada turnamen antar SMP kan. Gue ke Bulungan nonton ada Kogar lawan Arya. Klub nih, oke. klub Kogar lawan Arya. Tiba-tiba gue terpaku dengan satu sepatu yang sama. Siapa ini dia nih, gitu kan? Set. Begitu ngeliat dia main, anjing nih orang bisa begitu. Anjing. Gue cuma sama temen gue, ini siapa sih? Gitu kan? Gak tuh dia. Ini orangnya. Bisa muter-muter naik SMP lo, bayangin aja. SMP, gue tuh sebagai damn, gila nih mainnya begini. Ih, udah gitu doang tuh, cuma bisa komentar gitu doang. Dan kita nggak ada yang tahu siapa. Lo tanya kenapa dulu dia mainnya begitu, bisa Karena muter-muter, zaman bisa sekarang hang juga time. muter-muter juga. Cuma nggak kena muternya. Nggak kena, muter sampai WC taunya. Muter-muter ke blok. Kalau dia enggak. Kan zaman dulu kan jarang orang main muter-muter dia doang nih. Itu bagaimana ceritanya sih? Aduh, gimana ceritanya? Gue juga bingung ya. Yang pasti sih itu gift ya. Iya. Gift, tapi kan gift talenta nggak diasah juga kan nggak akan bagus juga. Iya, betul, setuju gue. Dan kebetulan emang gue diterpa sama dilatih sama kakak gue. Tapi semuanya tuh latihan tuh semuanya fundamental, rata-rata fundamental. Nggak ada sih latihan yang kayak gitu, nggak ada. Tapi dari gue bisa memahami dan bisa bisa memahami tentang fundamental basket dari dribble, shooting, passing, jadinya mau diapa-apain aja enak. Iya. Karena yang terpenting adalah fundamentalnya dulu. Iya, betul, baru betul, lo boleh betul. gaya-gaya. Betul. Jangan lo mau gaya-gaya tapi fundamental basketballnya lo minim. Iya, betul. Setuju gue. Berarti Karena anak sekarang tuh begitu tuh kebanyakan tuh. Iya. Iya kan? Iya. Makanya kan yang gue dengar tuh kalau di setiap podcast termasuk di video dokumenter itu kan yang lo tekannya adalah fundamental basket, bener ya? Dan alhamdulillahnya tadi kalau bilang gift, nggak semua orang bisa lahir dari keluarga basket, bener nggak? Nah, Iya kan nggak semua orang, kakak-kakak tapi lu, iya. kakak-kakak lu basket semua kan, dan dekat lapangan basket pula Iya. rumahnya. Ya, itu kan gift juga kan. emang Tuhan ngelahirin gue di situ, di Guntur, di keluarganya Abdul Muiz gitu kan. Iya. Kasih tuh. Lapangan basket Ya, ya. kalau gue lahirin di Tanjung Priok gimana? Kan gue jam. Jatuhnya budi pisau. Budi pisau. Tapi Mas Babang sama Mas Cai itu nggak kayak lu mainnya ya, nggak terbang itu ya, atau gimana sih? Iya, mungkin Nggak kesana arahnya atau gimana? waktu dia main basket dia ya mungkin Yeah. nggak ngelihat role model di NBA. Oh iya. Informasi masih jarang. Iya. Waktu zaman gue kan udah mulai tuh Ya, kan. betul, ya. Apalagi kan udah zamannya video Betul, VHS, ya, betul. Apalagi waktu gue berteman
bersahabat sama almarhum Adri Guna, itu kan every single weekend tuh kan gue nginep di Kamboja di rumahnya dia nonton. Jadi kan waktu itu kan gue di Percikan temennya sama Dodi, Ei, Arman Pendek, almarhum Adri sama gue. Nah itu setiap pulang sekolah, malah belum pulang ke rumah, kita nginep di rumahnya Adri, gitu, nonton video, main basket, berenang, apalah, nah main-main lah, terus nginep. Bangun, main basket lagi, nonton video lagi apa. Ya kurang lebih jadi otak gue terbrainwash dengan basket lah dengan basket sama style-stylenya NBA pemain-pemain gitu di era itu betul, Magic betul, Johnson, Asia Thomas, Ya, Michael Jordan. Betul. Kurang lebih kayak begitulah. Tapi kalau lo bilang kakak-kakak, kalau lo masih ngeliat Mas Bambang sekarang main ya, kakaknya dia itu, gue pernah main bareng. Gue yakin mudanya sarap mainnya. Asli, gue yakin mudanya sarap mainnya, beneran deh. Gue udah yakin banget deh. Itu dengan kondisi umur, sekarang umur berapa dia? 60 something ya? Hampir 70. Hampir 70 ya? 68, 69 gitu deh kalau. Memang mungkin secara fisik udah nggak terlalu, tapi secara main masih ngeheng loh. Masih itu, gue baru mau ngomong masih ya mungkin kalau dulu 10 detik, sekarang 3 detik deh. Tapi masih ada ngehengnya. Dan simple basket banget, asli. Main satu tim sama dia tuh enak banget ya udah deh. Asli beneran deh. Dan hampir semua pemain basket kalau fundamental dia bagus, dia mau main basket sama umur berapa aja tuh enak dilihat. Masih nyambung, betul. Ya kayak contoh, gue pernah main sama kalau lo tahu legend kita Om Sony Hendrawan. Sony Hendrawan ya. Kan dia top skor Asia kan tuh tahun 60-an kan tuh. Itu gue pernah main basket tuh bareng dia di rumahnya almarhum Raymond pribadi. Karena kan bokapnya Raymond sama Om Son itu temenan. Oh, oke. Rudi Bagot juga pernah main. Rudi Bagot main di sini. Bagot main di situ. Pondok Indah. Iya. Nah, pertama kali tuh gue emang udah tua juga ya, udah umur itu kalau saya udah 5958 lah. Cuman ngeheng kanan kiri masih bagus. Iya. Cuma karena itu yang tadi gue bilang, karena fundamentalnya itu bagus. Betul. Zaman kita tuh fundamental tuh bagus-bagus semua. Oh iya. Dibanding anak. Malah kadang-kadang kita juga mikir nih, pelatih zaman kita dapat ilmunya dari mana? Iya, bener. Ya bener ya, kalau zaman sekarang kan lo tinggal pelatih tinggal referensi di YouTube kan banyak banget ya. Kalau zaman kita dulu kan siapa? Jeki, Kabran, mau Bang Yak mau dapat dari mana nih? Ada di YouTube kagak ada kan? Ada. Iya kan? Iya bener. Iya. Kemana ya? Nggak ada referensi gitu ya? Nggak ada referensi. Iya, karena kan mungkin repetisinya kan diulang-ulang terus kalau zaman dulu kan. Dan kita kan everyday kan main basket. Kalau anak zaman sekarang kan mereka kayak anak gue atau yang gue lihat di beberapa tempat lah, mereka cuman full main basket tuh di weekend doang. Tapi bener itu bener banget, gue setuju. Anak zaman sekarang tuh kasihan. Iya. Beda sama kita. Dari pagi sampai sore sekolah mereka soalnya. Oh iya. Sampai jam 4 pulang. Iya. Sementara kita sebelum jam waktu pulang aja kita udah pulang. Kita jam istirahatnya main basket, masuk kelas keringetan. Sebelum main basket lagi. Kita udah pulang duluan soalnya. Jadi ya itu tadi, anak zaman sekarang tuh nggak semuanya ya. Iya, tapi semuanya. banyaknya tuh fundamentalnya tuh nggak terbentuk dengan bagus gitu. Okay. Padahal kalau dilihat dari informasi digital yang mereka punya di handphone, mereka bisa mempelajari itu. Harusnya mereka jauh lebih bagus daripada kita ya harusnya. Tapi kan dia melihat waktu prakteknya kan cuma seminggu 2 kali. Gitu. Sementara kita everyday begitu. Iya kan, kalau buat gue pribadi, basketball is habit. Repeat. Iya, Kalau repeatnya cuma seminggu 2 kali, mah juga bohong. Udah ngejar ya. Iya, ya kayak kita nongkrong di YPK dulu deh. Kan tiap hari tuh main basket. Gila. Sampai gelap. Kadang gelap juga masih main lagi. Pakai lampu mobil. Oh dulu zaman belum ada lampu ya di perkampungan. Iya, kan tim basket sono, Mabora sono. Tim tusuk-tusuk sebelah sono. Tapi itu lapangan legend lah. Iya. Lapangan legend sampai sekarang loh, gila itu lapangannya. Yang luar YPK yang bisa masuk gue doang. Paling Fikri. Iya. Gitu. Oke, sekarang setelah lu retired dari profesional basket ya gitu. Apa yang lo lakuin buat sekarang, Bud? Yang pasti sih waktu pas gue retired sih gue ngelatih. Oke. Gue jadi
asisten pelatih di beberapa klub. Yang pasti awalnya di Pelita Jaya. Ya, ya. Karena gue retired 2006 tuh di Pelita Jaya. Ya. Jadi asistennya Kak Fari. Oke. Jadi gua Itu jadi sih pelatih lama nih ya. Ah, Pelatih lama lu juga tuh iya. balik lagi ya. Tuh. kalau nggak salah berapa tahun lah gue sama dia. Habis itu gue pindah ke Garuda. Ya, Bandung. Garuda Ya. Bandung. Tapi latihannya di sini. Gimana? Latihan di sini. Ibaratnya kakaknya tuh Bandung, Garuda Bandung. Tapi karena ownernya almarhum Andre Mamoya, Ya. jadi latihannya tuh di Jakarta. Oke, Gitu. oke. Terus. Tapi setiap ada setiap ada apa misalnya dulu belum ada home and away ya. Iya, iya. Jadi tetap fans-fansnya Garuda tuh tetap Biasa adanya di Bandung. Bandung. Ya, Gitu. biasa Bandung. Oke. Cuma Itu latihan gue doang lumayan lama lah, 4-5 tahun lah di Garuda. Oke, Gitu. oke. Sampai dari pelatihnya Inal, abis Inal Cecep, abis Cecep itu siapa, abis itu gue cabut. Oke. Gitu. Nah, abis itu gue baru jadi sempat jadi pelatih juga IBL di Siliwangi. Ya. Siliwangi Bandung, Ya, terus Bandung. Siliwangi Bogor. Nah, habis itu ya alhamdulillah dipercaya sama beberapa buat nangani tim nasional. Ya, Tim ya, nasional ya. KU18 Ya. 2016. Kualifikasinya di Medan, kejuaraan Asianya di Iran. Oke. Terus SEA Games 2019 gua jadi pelatihnya, dipercaya jadi pelatih head coachnya 3x3. Kan pada 2019 itu kan di Manila 3x3 kan cabang bola basket 3x3 untuk pertama kali Ya, dilombain ya, dilombain. pertandingan, Nah, alhamdulillah sejarah juga. Ya, betul. Sejarah lah itu. Karena kan medali pertama ya, perak lagi. Iya. Gitu. Nah, habis itu ya banyak lah gue beberapa tim. Habis itu kayaknya enakan di manajemen nih. Behind the scene ya. Mau keluar dari zona nyaman. Oke. Gitu. Mau keluar dari zona nyaman, dan gue lihat juga udah banyak ya pelatih-pelatih Ya, pelatih bagus udah banyak juga. Jadi ya udahlah, kenapa enggak sesuatu masih di basket tapi sesuatu hal yang baru. Sempat ke manajemen juga Ya, kan, ya, gua ya. vice president di Bumi Borneo. Ya. Nah, sekarang gua tetap di Borneo karena Bumi Borneo itu berganti nama jadi Borneo Hornbills. Ya, Hornbills. Yang dulu kan kalau sistem seri itu kan ya udah kita nggak mikirin masalah home. Iya, kalau sekarang harus dipikirin tuh. Sistem ini kan udah ini tahun kedua, Iya. kan sistemnya jadi home and away. Iya, betul. Jadi gue dipercaya sama manajemen sama ownernya Borneo Hornbills buat bertanggung jawab buat berlangsungnya pertandingan di setiap home-nya Borneo. Menjadi home director. Iya. Kalau home director di ini istilah di manajemennya. Kalau istilah di IBL-nya tuh game director. Oh, game directornya. Oke. Gitu. Oke. Pelaksana pertandingan lah ya. Pelaksanaan pertandingan. Biasanya sekarang di Borneo tuh ada DJ-DJ tuh lo berarti otaknya tuh ya. Iya. Tetap nggak bisa lepas ya. Iya. Tetap dari speaker namanya jadi. Ya itu kan ya makanya kan gunanya game director itu kan lo meng-create Iya. meng-create nggak Something, hanya ya. gamenya aja, Betul, tapi betul, entertainnya betul, juga harus betul, di-create. betul. Gitu. Kayak kemarin kan gua ada waktu playoff kan gua bikin tuh openingnya itu kan pakai laser. Iya, gua Pakai lihat. laser. Iya, Ya, itu kan betul. kita yang baru yang pertama kali gitu. ya. Habis itu Diadop sama tim-tim lain, ya. Tapi nggak apa-apa, diadop sama itu nggak apa-apa. Gue juga mengadap juga, juga. Iya. Gitu. Cuma kebetulan pada saat itu kita yang pertama kali. Iya. Gitu. Nah ini kan gue juga harus punya kreativitas yang Iya. bagus Iya, buat entertainnya aja, nggak hanya pertandingannya, tapi entertainnya juga harus harus dipikirin Iya, gitu. betul. Ya bagus diikutin sama yang lain ya, jadi semua jadi ramai gitu. Oh iya, kita nggak tahu nanti SM, PJ mau bikin apa lagi, Iya, kita nggak ada yang tahu kan, tahu, kita ya. nggak ada yang Monggo-monggo tahu. aja gitu ya. Ya kan siapa yang duitnya kuat aja, berarti itu yang itunya entertainnya bagus gitu kan. Benar. Tapi gue yakin banyak tawaran untuk melatih sekolah-sekolah deh, lu nggak? Melatih sekolah-sekolah ya banyak sih dulu banyak, cuman kan masalahnya kan gue prioritas gue kan mau kemana dulu ya. Oke. Karena kan yang tadi gue bilang kan udah waktunya di belakang layar nih. Mas saya juga udah lewat kali ya. Masanya juga udah lewat juga gitu, dan gue juga
udah terfikir sebenarnya gue di umur 50 tahun nanti gue udah pensiun. Oh. Jadi gue lagi pengen nge-build legacy gue aja. Oke. Tapi legacy bukan yang legacy yang dibuat-buat atau Iya, iya, gimana iya, ya, iya, emang legacy aja. Iya. Iya. Orang mau kenang orang mah terserah, Iya, betul, tapi betul. buat gue mau ninggalin legacy aja. Iya. 50 tahun pensiun mau kemana sih? Mau ngapain sih? Ya Mau mancing? mau main Ngapain? sama anak lah, anak-anak dia sudah sering gue tinggalin. Masa sih? Iya, Pada beneran. ikutin main basket semua tuh. Kenapa? Pada ikutin main basket semua. Ikutin jejak orang tuanya. Ya gua nggak tahu si anak. Gini, anak gua aja tahu bapaknya pernah main basket, bapaknya Itu baru pernah nih. tim nasional, Itu baru nih. bapaknya umur 6 tahun kemarin baru tahu. Kalau bapaknya artis. Baru tahu. Karena kan waktu gua main basket kan anak gua nggak pernah nonton. Iya, masih Oh, iya, kecil masih- soalnya. iya. Belum ada Belum ada malah. Belum lahir. Iya, Ya, karena iya, kan iya. Ani kan istri ketiga gue. Iya, iya, iya. Belum lahir gitu. Jadi beda misalnya anaknya Mas Romi ngelihat Mas Romi main udah Oh, pernah. iya, iya, Anaknya benar, Batang benar. ngeliat Batang Betul, main udah betul, pernah. betul. Anaknya Iya, iya, Inal iya. waktu Inal main, anaknya Inal terakhir Inal main, anaknya Inal masih nonton, main. iya, Kalau anak iya. gue nggak pernah lihat. Iya. Nggak pernah lihat. Jadi ngehnya pas mereka umur 6 Oh, tahun. 6 tahun. Nih kok papa kok banyak yang main tanda tangan, ada apa, gitu? ada apa. Oh, oke. Ya kan YouTube kan waktu dia umur 7-8 tahun lah baru Iya. bisa YouTube lah. Iya, iya. Maksudnya Akhirnya mereka dikasih, lihat. Akhirnya mereka lihat. gitu. baru mereka lihat. Oh, gitu. Baru tahu. Ngecek searching gitu ya di YouTube itu Ali Budiman Cadar keluar main Oh, basket, iya. tahun apa lawan Filipina segala macam gitu ya. Oh alah. Jadi gila, mereka nggak pernah ngeliat gue main. Gua tuh ya, dulu SMA sering banget ya ketemu dia di turnamen ya kan. Jadi kalau bercerita tentang Budi ya, lo mau jaga press salah, lo jaga renggang salah gitu. Gitu. Jadi lo nggak tahu lo mesti ngapain sama Iya. dia. Untung zaman dulu belum ada sogok-sogokan ya. Belum ada. Mendingan jogok gue. Mau menang misalnya zaman dulu. Buat jembatan ya, Bud. Nah, kalau dulu masih zaman main ini masih Iya, duit lah. masih duit. Kalau kuliah ke atas baru botol. Aduh, gila deh bener. Tapi Di dia press- ini ya, apa Budi tuh kalau setahu gue kalau di lapangan doang tuh melihat yang teman emang jadi musuh, tapi di luar lapangan kelar main udah teman Oh, lagi. enggak. Dia Sama termasuk, gitu. iya, dia Iya, ya, termasuk, sama. dia termasuk satu pemain yang humble. Waktu Iya. gua pukul siapa? Kiki Susilo, iya. gua pukul, ya itu kan ya refleks lah. Iya, iya, iya. Kayak kita sama-sama mukul. Iya. Ya pas udah di luar, kan di loker sama-sama ketemu gitu kan, Iya. loker dia sendiri. Ya kita ketawa lagi. Iya, iya, iya. Kita Udah ketawa. map-mapan di situ ya. Iya. Itu iya. profesionalisme Iya. namanya. Nggak terjadi apa-apa lah. Walaupun Iya. setelahnya tetap dapat skor juga. Oh Kita iya, berdua. ya itu Itu kan bagian dari wajar itu. punishment lah. Iya, iya. Dan gua akui itu salah. Iya, iya. Dan jangan diikuti. Iya, Cuma iya, kan iya. reaksi itu kan waktu masih muda kan ya tahu lah ya. Wah. Ya udah lah ya. Masa gitu. Dulu kalau tanding lawan dia, Oh. gimana caranya? Budi nggak boleh ngedang. Eh. Budi nggak boleh ngedang. Malunya minta ampun. Iya, Mending iya, di blok iya. sama orang daripada Iya, didang iya. sama dia. Untung zaman dulu orang tua kita pada nggak nonton. Iya. Kayak zaman sekarang. Iya, beda. Kalau orang tua kita nonton kan orang tua sama orang tua yang udah berantem. Tapi sekarang begitu loh. Oh iya iya. Gue berapa kali di deket rumah gue tanding basket itu, yang ribut malah parents. Oh iya iya benar. Sarap loh parents itu. Makanya gua buat ya mungkin di broadcast ini gua juga sangat menyayangkan ya. Iya, iya. Kayak, ya maaf nggak semuanya. Iya. Buat orang tua yang maksudnya yang ya udah lo kasih anak lo bertanding ya lo support Iya. secara baik-baik aja. Betul. Ajarin ke mereka ya menang itu biasa, kalah Iya, itu biasa betul. gitu, bukan Sportivitasnya dijunjung tinggi lah jadi ya. kita yang kasih contoh. Iya, betul. Kadang-kadang- Sama berikan juga keluluasan sama pelatih untuk dia melatih anak-anak ini dengan benar. Iya. Tidak ada intervensi dari parents. Gue sering dengar keluhan dari beberapa pelatih yang sekarang tuh kalau lagi pertandingan tuh yang lebih concernnya sama parents, iya, khawatir. lebih coach daripada coachnya gitu loh. Iya, benar. Jadi apa kayak nggak bisa bergerak bebas. Makanya sekarang kan coach. Perbasi bikin aturan di belakang bench bench pemain tuh Oh, nggak iya. boleh orang tua. Oke. Oke. Kalau dulu kan bebas kan, Iya, iya, sekarang iya. nggak boleh. Sekarang nggak Oke. boleh. Udah ada peraturannya begitu. Nah, ngomongin soal kepelatihan, kemarin gue sempat lihat juga lo ngelatih tim tunarungu. Mau ya? Wah, itu ya tuh. Itu gimana caranya? Maksud gini, susah nggak, Bud?
Susah. Awal-awal 1 minggu pertama sih susah. Cuman balik lagi kan bahasa bola basket kan nih Universal apapun ya. itu kan universal. Ya, betul. Dan kebetulan mereka tahu udah tahu cara bermain basket, mereka tahu Iya, dribble iya. tahu apa. Tinggal Iya. kan masalah gimana caranya gue berinteraksi sama Iya, mereka iya, kan. iya. Ya dalam 2 minggu keduanya gue yang berusaha buat ngeblend ke mereka, ya belajar sedikit demi sedikit Iya, lah. iya, iya. Tapi sebenarnya juga bukan harus belajar juga, kumpulin. Kan gue juga ditemenin sama Oh, ada ininya, ada penerjemahnya, ada penerjemah ya. Gue juga ditemenin gitu loh. Ya gua ngomong tapi penerjemahnya yang pakai bahasa isyarat gitu. Cuman kalau misalnya buat drill ya awalnya ya kasih contoh dulu, kasih contoh. Ya sebenarnya susah-susah gampang, tapi kalau lo udah jalanin sih nggak ada masalah juga, karena kedua belah pihak antara si pemain si tunanganrungu itu sama guenya sama-sama mau berusaha untuk saling mengerti. Oh iya. Untungnya di situ. Iya. Jadi akhirnya ngeblend juga Ngeblend ya. aja sih sebenarnya. Iya. Nah, biasanya kalau kita main basket kita bertanding kan, coach tuh suka teriak dari pinggir lapangan ya. Nah, itu kalau emang nggak gue bisa. nggak bisa. Kan mereka nggak dengar. Ya, itu gimana? makanya itu Jadi gimana, Pak? kita sebagai coach ngasih taunya pas lagi time out aja, sama sebelum masuk ke lapangan. Jadi begitu di lapangan udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Lu mau tepuk tangan juga nggak bisa, nggak dengar. Nggak bisa. Dan kalau misalnya gue, wah dia nggak dengar. Kecuali kalau misalnya dia ngeliat gue, nah itu mungkin pakai bahasa isyarat. Nah itu masih bisa. Tapi sebenarnya itu juga belum bisa juga, mereka belum terlalu paham juga. Iya. Jadi lebih sempurnanya, lebih bagusnya pas lagi time out. Oh, jadi dimaksimalin banget pas time Iya. out ya. Berarti lu bener-bener board berbicara banget. Board berbicara banget. Iya, Ya kayak iya. misalnya contoh kan, kalau normalnya kan orang normal kan wasit kan prit bunyi gitu. Kalau dia iya. kan harus pakai sign kan, ada Iya, bendera. Iya, bendera. Oh iya bener. Berarti falling. Ini apa gitu. Lupa deh gue ini apa gitu. Ini apa? Oh, ada. Tapi jadi pengalaman paling berharga buat lu, termasuk ya salah satu. Oh iya. Jadi waktu gue diminta juga, waktu mereka bilang, Mas Budi dibayar berapa ya? Ya gue bilang, ya lo nggak usah bayar gue, jadi gue latih aja. Ya kebetulan emang gue waktunya emang ada. Gitu. Iya. Ah serius nih, benar serius. Ya udah jalan aja. Iya. Ya karena gue ya gue juga di basket juga gue butuh uang lah. Cuman kan ada sisi-sisi kalau di perusahaan si SR-nya lah gitu ya. Humanisnya Gitu kan nggak semuanya harus kita komersialin. Iya, betul. Ya kecuali kalau emang ada yang minta gua tapi acara itu komersial, Ya, ya itu itu lain ada cerita. hitung-hitungannya Ya, lah. ya, Kalau ini kan beda ya, betul, gitu. betul, Bukannya betul. gue so apa ya? Bukan so dermawan juga. So dermawan juga. Tajir-tajir juga. Gitu. Jadi yang pertama yang lu pikirin ketika mengiyakan, oke, gue latih gitu, apa itu? Spontanitas aja sih bro, karena waktu itu gue lagi jalan turnya LA Streetball di Solo. Salah satu dari mereka George DM gua, ya langsung gua okein. Terus kita ketemu lagi di Jakarta. Gue lihat susunan pemainnya, gue lihat kejuaraannya apa, terus kejuaraannya kayak apa, kan ada ininya lah, terus istilahnya? Statistiknya. Bukan statistik, undangan kejuaraannya. Iya. Gue lihat, di Melbourne, kejuaraan ini. Ya udah oke, kita cari lapangan deh. Gitu. Yuk kita ya, karena mereka rata-rata orang pekerja juga, jadi mau nggak mau emang latihannya Sabtu Minggu juga gitu loh. Ya kan itu susah. Benar. Tapi rata-rata mereka bisa main basket. Ya, bisa punya main basic basket. lah ya. Punya mereka basic, ya. punya basic. Jadi nggak PR banget. Gitu. Nah kayaknya ya udah kita cari lapangan, terus kita cari-cari donatur gitu. Cuman ya emang Tuhan belum memberi jalan buat ke Melbourne, jadi ya ada masalah lah ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi pengalaman ini kan juga bagus juga kan. bagus. Makanya nih gue lagi challenging banget. Iya, gue juga lagi diminta jadi ini juga buat mereka, jadi buat organisasi mereka jadi Scouting. bukan apa tuh kalau di organisasi Konsultan. ya kayak konsultan gitu lah, Advisor. pembina. Kayak pramuka ya? Ya, gue sama Insen. Oh, iya, Insen. Iya. Jadi pembina. Ini sama-sama dari LA Streetball nih ya. Enggak, tapi itu malah duluan Insen kenal mereka. Oh gitu. Duluan Insen kenal mereka. Iya. George tuh yang tinggi, yang putih ya?
Si George, iya. Yang suka pakai apa tuh namanya? Yes, yang agak yang kurus Gue follow tuh Instagramnya. Nah, sekarang gini, waktu zaman lu waktu kecil dilatih sama kakak-kakak lu nih ya, itu lu terapin ke anak-anak lu nggak sih? Atau memang lu ada modifikasi lagi dengan itu? Enggak ada sih bro, malah gue nggak terlalu Deep. ambisius supaya Anak-anak anak gue jadi gitu main nih, basket ya, oke. enggak gue. Karena gue kalau anak gue, salah satu anak gue Balin atau Lili mau jadi pemain basket serius, ya dengan jalan dia. Biar dia yang menentukan sendiri Iya, lah gitu dengan ya. jalan dia, jangan Iya, dengan iya. jalan lo jangan ikutin jalan bapak lo. Iya. Ya, Jangan lo paksain. gimana mau ngikutin jalan bapak lo aja nggak pernah lihat. Iya dong, ya lo dengan jalan lo aja. Dengan cara apa? Ya lo fokus sama apa yang udah lo pilih ya, itu pelatihnya. Ya udah lo ikutin di pelatihnya, Iya, jangan ikutin iya. papa lo. Iya. Lo nggak gatel untuk ngeliat, wah ini Kevin. Oh kalau itu gatel-gatel kalau gimana? dia gitu? nanya, Pak Oh. dribble ini gimana Pak ini? Ya langsung ya udah besok kita ke lapangan. Oh, Gitu. Sewa oke. lapangan di Kemang. Nah. Ya gua kasih tahu tuh. Iya, Kan iya, lebih iya. baik kan lebih dipraktekin Praktekin, kan. ya, betul, Sewa betul. 2 jam langsung ke mana mau nanya yang mana? Oh yang ini ya udah oke. Gue lebih ke situ. Iya. Oh, Dan oke. gue nggak menggurui. Dan untungnya bini lu juga basket sih Iya. ya. Jadi, Dan gue juga harus cocok. hati-hati sama mereka. Karena mereka punya pelatih di klubnya atau di sekolahnya. Biar Gue nggak bentrokan nggak ya? akan pernah, insya Allah nggak akan bilang kemarin dilatihnya gini. Oh itu salah. Harusnya Nah, begitu. Gue nggak mau. iya, Gue iya. nggak mau. Gue Iya. nggak mau. Iya, Itu iya, harus gue sebagai orang tua harus tahu. Mereka pelatih juga. Iya. Biarpun mungkin ya pengalaman atau apa jauh di bawah gue. Iya. Tapi tetap harus kita Respect lah ya. Itu nggak gampang loh menurunkan ego seperti yang Budi lakukan loh. sangat gak gampang. Cuman gue pengen anak gue nggak begitu. Iya. Atau gue nya juga karena gini, gue termotivasi sama parents yang zaman sekarang ini. Jadi kalau lo boleh lihat, kalau gue nonton anak gue main itu gue paling diem. Oh. Jadi secara nggak langsung gue ngasih contoh. Oke. Dibilang di sini di hati lo Nah. ada. Iya. Balik sampai rumah di kamar, kampret. Ada. Gemes ya kadang-kadang. Ya cuman gue harus kasih contoh gitu. Jadi siapa lagi yang ngasih contoh kalau nggak Iya. kalau nggak gue atau Mas Romi atau Iya, siapa iya, lah iya. legend Iya, lah. Ya iya. gue harus kasih contoh. Tapi Diem itu, aja. tapi itu bener loh kejadian. Jadi anak gua kan di bola ya, anak gua bola. Dulu sempat ikut latihan bola. Secara gua juga dulunya main bola, gemes tuh, Iya, teriak-teriak kan. Sampai akhirnya anak gua tuh nangis ngomong sama gua, gak suka digituin. Wah itu gua kepukul banget tuh gua tuh. Asli akhirnya semenjak itu gua diem. Sama sekali nggak yang, paling kalau dia nanya baru akhirnya gua jawab tuh. Itu pengalaman banget. Makanya akhirnya denger Budi ngomong gini, wah relate banget sama hidup gua kemarin nih. Ya kayak contoh kemarin nih baru-baru ini deh di anak gue kan ada kejuaraan PL 3 on 3. Iya. Oh iya. Remon kan Remon Bule. kan PL kan. Iya. Dia pelatih, dia juga panitia kan. Nah, tim anak gue Tarki tuh kalah karena wasit tidak melihat kalau bola si tim yang lawan gue ini, lawan Tarki ini, kan bolanya harus keluar dulu baru masukin lagi kan. Iya, Ya. betul. Itu nggak seperti itu. Oh. Yang boleh apalagi Nani Iya, nonton divideoin kan? ya. Nah, jadi keputusannya nggak bisa, wasit udah gini-gini. Yang tadi gue nggak bisa dong. Oke, tahan dulu. Akhirnya dia pulang. Ya udah dia pulang. Wasitnya ngeliat gue sih, jujur wasitnya ngeliat gue sih kaku, udah takut iya, gitu. iya. Nggak boleh Pak, karena banyak orang kan. Iya. Karena misi gue kan mau ngasih contoh Betul, gitu. betul. Akhirnya ya udah pulang. Nah itu udah haknya wasit. Ya haknya wasit ya makanya. Ya itu yang tadi gue kadang kan juga manusia ya. betul. Walaupun Dari wasitnya ngeliat Budi gredek juga. Udah, Legend wasitnya nih, udah legend nih. ngeliatnya udah pucat, ngeliat gue udah pucat. Karena kan udah, itu kan udah banget gitu. Gue udah kebayang muka lu. Karena gue juga ngeliat sendiri gitu loh. Gue ngeliat sendiri. Iya. Karena harusnya pada saat itu skornya 2-2. Oh, oke. Gitu. Iya. Nah, waktu dia harusnya keluar, kan nggak keluar. Iya. Tapi nggak diantisipasi sama timnya anak gua kan. Jadi akhirnya poin, jadi Iya. 3-2 gitu. Akhirnya kalah. Cuman ya udah, tapi anak gua waktu di mobil gua jelasin. Ya udah itu keputusan wasit.
wasit. Ya udah, itu bukan rezeki kalian lah. Iya, betul, betul. Yang penting kalian seneng kan? Iya. Ya udah. Ya tetap kan dia karena ada edukasi juga buat mereka. Oh iya, kan, harus. Bahwa lu tetap di lapangan harus respect sama nama wasit, harus. kan nama official atau segala macam itu kan Harus. penting banget. Karena kan zaman sekarang orang dikit-dikit ribut. Oh iya. Iya kan? Iya, benar. Kalau zaman kita dulu kan mungkin sama senior kita agak mikir ya. Oh iya. Kalau sekarang sama senior nggak Pokoknya gue mikir. sebisa mungkin gue mendidik anak gue kalau soal di basket harus bisa menerima keputusan pelatih. Lo nggak Apapun itu ya. dimainin, lo dimainin, lo di rolling, lo dimainin full, lo nggak dimainin, lo jangan pernah komplain. Iya, betul. Iya. Kalau lo emang nggak jarang dimainin, lo harus mikir sendiri kenapa lo nggak pernah dimainin. Iya. Apa kalau kalah bersaing sama si A? Iya, Iya, lo betul. kejar sama si A, lo kalahin si A. Iya. Biar bisa main. Biar bisa main. Bukannya, wah kenapa nih kok aku Malah drop ya kan? ngomongin dong ke coachnya. Iya. Nah, gitu mah. Yang ada gua sedih lah. Dan Gua didik anak gua nggak begitu. Dan ketika lo dapat time main ya 3 Ya lo menit, 10 buktiin. menit lo Iya. maksimal Ya lo itu kan buktiin. buktiin. Ya gua buktiin. Iya. Malah anak gue surprise sama anak gue Balin ada anak gue Balin. Malah antara Balin sama Lili nih yang lebih cepat berkembang nih si Lili. Yang cewek nih ya. Yang cewek Iya. lebih cepat berkembang. Yang cowok berkembang cuman agak sedikit. Tapi coba oke lah. Satu saat dia nggak kepilih tim buat berangkat bertanding ke Bandung, malah dia bilang, aku boleh pergi ke Bandung nggak? Ngapain kan kamu nggak main? Aku mau support anak teman-teman aku. Oke. Tapi papa sama mama nggak ikut ya? Kamu sama coach saja, coach Ajis ya? Iya nggak oke. Ya udah gue lepas. Oke kok. Oke kok. Malah sekarang teman-temannya dia pada ngikutin dia. Kalau nggak main ya pada datang ke lapangan. Pada support ya. Pada terbang. Ini klub nih, udah klub nih. Udah klub Warriors kan? Oh, di Warriors Di juga. Warriors. Oh, Ajis Warriors. Ajis Warriors. Iya. Malah gue surprise waktu anak gue bilang gitu. Malah pas gue ini, oh ya udah berarti papa sama mama nggak usah ikut ya. Kamu sama coach Ajis saja. Iya. Berani nggak? Berani. Yes, nitip. Oke, ya udah berangkat. Iya. Dan alhamdulillah report dari parents yang ikut yang jagain, ya anak gue positif di situ. Support kayak ini ya, ibaratnya kayak asisten Ajis lah gitu lah. Iya. Dan itu rata-rata juga parentsnya bekas main-main dulu juga kan, Iya. emak-emaknya, Ya bapak-bapaknya. kan dulu kan kita juga begitu Iya, bro, benar, nggak main benar, tapi iya. ikut aja. Iya. Happy aja. Happy aja. Iya benar-benar. Iya. Ini ada kopi sama coklat, cobain dong nih. Boleh, Nah, boleh, ini boleh. mau kopi Yang apa ngopi nggak sih? Ya, gua ngopi dikit Ah, aja. ada, boleh nih. Oke, Ini namanya siap. kopi Respati. Kopi Respati. Iya, Enak banget nih. Enak nih. Cobain. ya. Gua minum yang chocoberry nih. Ini coklat tapi ada sentuhan-sentuhan Ada dari berry. Gua kopi susu. Respati. Respati. Kirain tuh Apa tuh? Kriwang apa tuh? Respati. Bukan. Respati ragil. Yoi. Ini harus di follow nih @respati coffee. Ini sambil Iya. nonton basket juga enak nih minum. Ini biar Nino yang baca, gua agak susah bacain. Tapi ya kalau ngomongin soal fisik ya, gue liat Budi ini dari antara pemain-pemain ya Kobatama, IBL pada zamannya gitu ya, yang stay Nggak berubah. nggak berubah tuh ya. Iya. Kok bisa sih? Gua makan banyak. Maksudnya bukan sekali makan banyak enggak ya. Makan Sering gua lah, banyak sering. tapi sering Dikit tapi sering banyak. Iya. Jadi per 3 jam tuh gue udah makan lagi, ntar makan apa nyemil atau apa makan. Tapi ada ini sih, ada kayak sekarang ada umuran kita nih ya, kita nggak bisa bohong nih. Karena ada kolesterol, ada asam urat. Jujur sih Apa nggak pernah ngecek? nggak pernah ngecek. Lebih gak ngecek ya. Menghindari lah ya. Gila bro, gue ngerokok ya buset dah. Apalagi kayak covid kemarin Iya, kan di iya, rumah iya. buset, buat. Itu gara-gara covid tuh. Tadinya gue ngerokok, tapi gue ngerokok tuh kalau misalnya lagi Kumpul-kumpul nongkrong, aja, ya. tuh gue ngerokok. Iya. Kalau di rumah gue jarang ngerokok, kecuali misalnya abis lagi pup atau misalnya abis makan tapi makan pedes banget Iya, tuh gue iya, ngerokok. iya. Selebihnya gue bisa nggak ngerokok, bisa. Tapi pas covid, wah Allah, bisa kali itu pabrik gue beli. Bus. Habis itu nggak berhenti. Sekalinya berhenti, pakai vape kan? Wah berhenti pakai vape 4 bulan. Gak enak. Asam lambung gue.
Serba salah nih. Serba salah pas ke dokter ya itu tadi ya karena cairan itunya nggak Iya. ini ke gue Nggak terima nggak dulu ya. cucuk Iya. meong. Nggak cucuk meong. Nggak Lu cucuk masih meong. sepeda nggak sih? Sepeda? Masih. Masih Tapi rutin? udah nggak serutin sekitar 1,5 tahun yang lalu Iya, ya. kan dulu rutin banget tuh. Sekarang nggak rutin. Itu setelah COVID lah ya kurang lebih ya. Iya, Begitu ya. kan, Aktif ya. yang tadi gue bilang, kenapa gue sekarang nggak rutin? Karena di hari Sabtu Minggu gue udah kalah sama Keluarga. anak-anak gue harus nganterin mereka. Iya, iya, iya. Kadang kan jamnya sama tapi venue-nya beda ya, Iya, jadi betul, gue split betul, sama betul. Nani gitu. Iya, iya, iya. Kadang kalau misalnya hari Minggu pun hari Sabtu Minggu itu Nani ada kerjaan ya udah berarti gue habis nganterin ini drop, gue kesini, ini selesai, ini gue jemput, gitu. Itu ngalah gue. Iya, iya. Nah, ini gua nanya Bud, untuk seorang Ali Budimansyah Jordania Indonesia, lu pernah nggak sih ngalamin jenuh dengan basket? Oh pernah. Pas kapan? Wah, gak lupa ya. Pernah dan sering juga. Nggak, itu berapa lama lu? Gua kan main basket dari Bocah. gua pasti nggak mungkin Umur kan. 7 tahun, Nggak 8 tahun mungkin ya. lah. Orang pada Kalau misalnya dari SD sampai SMP-nya, universitas iya, tuh ya, iya. rasa bosan itu nggak ada lah. Karena kan kita Ya, main masih kan, main, main ya, kan ya. ya, main, Ya. main. Apa olahraga apa profesi tapi bermain. Iya, iya. Ada mainnya juga. Jadi nggak ada banyak, bukan nggak ada, malah nggak ada berasa Nggak bosan tuh kepikiran nggak ada. jenuh, Karena nggak ada, ya. kita senang-senang aja. Malah itu healingnya kita malah kan gitu. betul, Iya. betul. Malah kan kita pelajaran nomor 2. Iya, jangan sampai pelajaran ganggu basket, Basket, loh. jangan Ya, sampai. jangan sampai Waktu tuh. itu. Itu. Kalau sekarang nggak bisa. Nah waktu begitu. pro, itu udah ada karena pro kan lo waktu gue ngejalanin sebagai atlet profesional kan lo latihan kan everyday. Iya, betul, betul. Latihan everyday. Iya, iya. Rasa jenuh itu pasti ada. At least mungkin setahun 2 tahun sekali. Itu pasti jenuh banget. Oke. Dan kelihatan pasti permainannya turun. Permainan turun. Dan ketika turun, apa yang lo lakukan? Clubbing lah. Mana lagi? Masih fire ya? Ini mantap nih. Gua bisa Apa tebak itu gua. latihan lebih keras lagi? Nggak ada. Clubbing. Clubbing lah. Tapi jangan salah, clubbingnya dia sekarang menghasilkan duit. Kenapa? Akhirnya kepake kan di Borneo Bones Hills itu untuk Iya, jadi aura iya. positif di home Ya, kan? karena kan di waktu kita clubbing kan ketemu sama Relasi-relasi ya, artis-artis DJ lah, DJ segala macam. kenalan, tukar pikiran, bukan tukar pikiran, dia cerita bla 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 bla. Tukar minuman. Oh, gitu ya. Daripada tukar itu, Iya, iya, iya. Habis dari sini rencana mau kemana nih? ya ke zona. Masih ada. Kan ngomong dulu kan. Iya. Kan dulu kan nih Apa pastel ya? direkam apa udah mati? Apa pastel berbadan? Bisa dia di. Nggak apa-apa jangan diedit ya, jangan diedit. Sebelum ntar lo ke zona ya, gue mau nanya selama Sebelum karir ntar lo basket lo, keluar lagi. Udah nggak ada juga. nomor punggung lo tuh berapa aja? Pernah 9. Terus Eh, 17 ya? awal-awal gua main basket sih 11. 11. Kenapa 11? Asia Thomas. Asia Thomas. Oke. Karena Asia Thomas sama Michael Jordan kan duluan Asia Thomas Oke. ya. Nah, abis itu baru ke 9 karena Olimpiade kan. Olimpiade Jordan Karena tuh waktu, ya? waktu zaman dulu kan nggak boleh nomor gede. Iya, iya. Nggak boleh 4 sampai 15 tuh 15 aja. ya. Kan nomor 9. Terus? Kayaknya pernah 17 deh. 17 pernah Ya, di Pelita Bakri. Ah ya, pilih 17. 17. Kenapa itu pilih 17? Karena nomor 9 itu udah dipakai sama siapa gitu, gue lupa. Di Pelita. Bakri pada Iya, saat iya, itu. iya. Makanya gue pakai nomor 17. Apri Adi bukan ya? Eh? Apri ya? Mas Apri? Apri 10. Bukan 9 ya Apri dulu ya? Lupa. Oh, iya. Apri 10. Tapi waktu Apri masih main lu mah udah masih di IM ya? Enggak, gua waktu di Pelita Bakri kan Nano, Iya, Nano. Ito, Apri, Rifki, Robin ya? Robin, Depak, Iya, Romi Depak. Tanaka, Tepak 11 tuh. Oh, Romi 9. Olaf. Iya, Iya, Rotan Romi 9, 9. Rotan. Terus siapa lagi tuh? Indra Allen, Iya. Iya. Boting. Boting. Terus siapa dulu anak Adian tuh yang pendek tuh siapa? Anak Adian yang pendek, sikat-sikatin terus. Alah, siapa itu? Anak Adion, anak SMP 3. SMP 3. 8 SMA-nya 8. Oh, sama Siapa? apaan? Si ini Okeng. Okeng, Okeng ya. Okeng. Iya, Okeng. Nah, Iya, Okeng. Okeng. Gitu. Iya. Waktu di Pelita Bakri ya, Bakri. tahun 97 98. Belum lahir gua. Terus ke
Abis itu ke Kalila apa Aspak lu ya? Abis itu gue ke Aspak. Aspak lu 31. Heeh. Karena Ricky Miller. Nggak ada, karena waktu itu gue masuk umurnya 31. Oh pas, ambil momentum aja ya. Iya, waktu gua iya benar. 31. Iya. Umur gua 31. Oh, sampai si Kalila 31 Iya. ya. Selesai di Kalila terus ke Kalila itu sebenarnya Kalila itu anak perusahaan Pelita Bakri. Jadi Pelita Jaya, Pelita Bakri. Jadi cuman beda namanya aja Iya, gitu iya, aja. iya. Tapi kan bosnya tuh sama, Pak Indra juga. Oh, iya, Gitu. iya. Karena kan tuh Pelita Jaya kan tuh kayak pindah-pindah nama kan, habis dari Pelita Jaya, Pelita Bakri, terus Kalila, Pelita Kalila, terus Pelita Air enggak ya? enggak, Pelita hati. ya, Pelita Harapan. Sekolah dong. terus Mitra Kalila, Mitra Kalila, ya. habis Mitra Kalila Pelita Jaya lagi. Balik lagi. Oke. Sip. Gitu. Oke, ini waktu juga udah Ya udah panjang gini. banget, udah gini-gini aja deh. Jadi kalau mau ngobrolin terus masalah basket Budi nggak akan pernah selesai. Iya, apalagi masalah perkelabingan kan. Nah. Habis kan zona, M Club. belum stadion. Itu nanti episode- Ini belum sampai stadion nih. Belum, stadion belum ada. belum Kan ada. masih ada HES, Atlanta, Pujasera. Zanzibar. Itu episode Pak ada tamu after hour. Ya, Iya. tuh kalau misalnya jenuh. Nggak usah muna-muna. Klabi. Makanya kalau sekarang lihat Instagram dia joget-joget. Iya. Oke, Budi, thank you banget Bro. ya. Thank you, bro. Sukses terus ya. Thank you, Sehat bro. selalu. Thank you, bro. Salam buat Siap, siap, keluarga, siap. makin lancar bisnis. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita udah akhiri ngobrol sama Budinya. Sampai ketemu lagi di Pak Ada Tamu berikutnya. Bye.